Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, santri-santri al-hunafa rahimani wa rahimakumullah. Ya, Ana agak deg-degan. Ya, Ana berbicara di depan calon ulama, di depan calon pemimpin bangsa, di depan keluarga Allah. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna lillahi ahlina minan nas. Sahih? Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kata sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasul? Hum ahlul Quran wa khassatuh, mereka ahli Al-Quran. Ya, mereka adalah keluarganya Allah dan orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, santri sekalian, kesempatan kali ini Ana tidak menjadi pembicara. Kita hanya sharing apa yang Ana miliki, ya, apa yang Ana ketahui, Ana coba beritahukan ke antum. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku, sampaikan tentangku walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Maka dengan istimbat hadis ini, semua orang yang memiliki pengetahuan wajib untuk mengajarkan hal tersebut. Ya. Dan insya Allah pada sore hari ini ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan mengenai bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan, bukan bulan beban. Apa itu? Bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan, bulan keutamaan, bukan bulan beban. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa menghadiri majelis ilmu, masih bisa menghadiri taman-taman surga, ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian mampir, jika kalian melewati majelis ilmu, maka mampirlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita mengkilas balikkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau hingga hampir dibunuh, dicaci, dihina, tetap maju untuk berdakwah di bawah jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu ketika paman beliau dihampiri oleh orang Quraisy,
memerintahkan untuk mencetop, untuk memberhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak dibunuh. Lalu apa kata Nabi? Ya, law wada'u syamsa ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini. Seandainya mereka letakkan matahari pada tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan mereka meletakkan bulan pada tangan kiriku, ma taraktu hadzal amra hatta uhlika duna. Kata Nabi SAW, aku tidak akan berhenti pada jalan ini sampai aku hancur bersama perkara tersebut. Maka santri sekalian, wajib bagi kita terus untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Di bulan keberapa? Di hari keberapa? Hari ke-10 ya. Bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan, bulan keutamaan. Yang mana di antara keutamaan bulan ini adalah sebagai penggugur dosa, pengampun dosa bagi kita. Nabi SAW bersabda, as-salawat al-khams wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lidz-dzunub majtuni batil kabair. Salawat yang 5, salat yang 5 dari subuh sampai subuh lagi. Kemudian bulan Ramadan sampai bulan Ramadan lagi. Mukaffiratun lidz-dzunub adalah sebagai penghapus dosa. Majtuni batil kabair, selama dosa besarnya dihindari. Keutamaan yang lain, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ya, dibuka pintu-pintu surga dan juga ditutup pintu-pintu neraka. Wa suddifatis syayatin, dan juga setan pada dibelenggu, sehingga hamba-hamba Allah kaum mukminin diberikan kemudahan untuk berpuasa Ramadan, diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh pada bulan Ramadan ini. Santri-santri sekalian, dengan menimbang banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan, ya tentu antum lebih tahu keutamaan-keutamaan ini. Ya, banyak yang tidak bisa ana sebutkan karena akan menghabiskan waktu. Dengan banyaknya keutamaan-keutamaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan tidak untuk menjadi beban untuk kita, bukan untuk memberatkan kita, bukan memberatkan kaum muslimin, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebaliknya, Allah ingin dengan bulan Ramadan ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaan, mendapatkan ketakwaan-ketakwaan, sebagaimana Allah telah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka dapat poin satu di sini ya, tujuan dan hikmah dari Allah adanya syariat bulan Ramadan supaya kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Apa itu takwa? Ada yang tahu? Takwa, arti takwa? Barik, takwa. Ya, takwa banyak definisi. Yang paling singkat adalah definisi dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah engkau takut kepada Allah al-jalil, yang maha mulia. Wal amalu bitanzil, dan juga engkau mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, baik itu Quran ataupun sunnah, ataupun asar para sahabat dan yang lainnya. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, menerima dengan yang sedikit. Dikasih jajan sedikit, menerima, legowo gitu ya. Dikasih kemampuan yang kurang,
menerima. Dikasih apa lagi? Jajanan yang banyak, wah alhamdulillah gitu ya. Kemudian yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan hari kiamat, mempersiapkan ar-rahil, hari perpindahan dari dunia ke alam akhirat. Ini adalah takwa. Supaya kita bisa mengamalkan 4 hal tersebut, kita bisa takut kepada Allah. Kemudian kita juga bisa mengamalkan apa yang Allah turunkan. Kemudian kita juga bisa qanaah, menerima apa adanya, dan juga kita bisa mempersiapkan untuk hari akhirat kelak. Maka takwa ini adalah sebaik-baik bekal untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, oleh karena itu umat Islam di bulan Ramadan Allah berikan kesempatan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk kita mendapatkan ketakwaan tersebut, mendapatkan kesempatan-kesempatan, mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang muslim yang beriman dengan iman yang benar, iman yang jujur, akan bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Dan dia tidak akan merasa berat di dalam hatinya. Dia tidak akan menganggap bulan Ramadan ini sebagai beban di dalam hidupnya. Karena pasti ada, ikhwah sekalian, pasti ada, ya, baik orang yang sudah berilmu ataupun belum. Dan kita pun pasti merasa sedikit ada beban di dalam bulan Ramadan ini. Yang biasanya makan, nggak boleh makan. Yang biasanya habis isya tidur, suruh sholat sampai jam 9 misalkan. Ya, tapi bagaimana cara menyikapi beban tersebut? Maka seorang yang muslim, yang jujur dalam keimanannya, ia lapangkan hatinya. Ia jadikan bulan Ramadan ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi nafsu, dipenuhi oleh duniawi, syahwat dan keinginan-keinginan, ia akan mengeluh, "Duh, capek puasa, lapar." Akhirnya makan siang pelan-pelan, disembunyi-sembunyi. Sahur ikutan, makan siang hari, buka ikutan lagi. Ya. Sudah capek disuruh puasa, malam lagi mau tidur disuruh salat tarawih. Aduh, capek. Ya, ada nggak? Ada. Sehingga ia meninggalkan puasanya, ia meninggalkan tarawihnya, ia tinggalkan tilawah Al-Qur'annya dan sebagainya. Ya, ia akan menganggap bulan Ramadan ini sebagai beban. Padahal, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berpuasa dan siapa saja yang sholat, mendirikan sholat di bulan Ramadan, Allah akan ampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Belum lagi ada malam Lailatul Qadar, yang kata Allah khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Tatkala kita salat di malam Lailatul Qadar, tatkala kita membaca Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka sholat tersebut pahalanya lebih banyak daripada ia sholat selama 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun. Ya.
Maka orang yang meninggalkan dengan sia-sia akan rugi. Apalagi orang yang meninggalkannya dengan maksiat di jalanan, tawuran, ya, minum-minuman yang haram dan sebagainya. Waliyadzubillah. Padahal Allah telah menyiapkan umur umat ini tidaklah panjang, tidak seperti umat-umat orang sebelum kita. Akan tetapi Allah dengan hikmahnya, Allah dengan kasih sayangnya memberikan malam Lailatul Qadar supaya kita mendapatkan pahala yang tidak kalah banyak dengan umat-umat sebelum kita. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Maka ini adalah hal-hal yang sudah semestinya seorang hamba lakukan di bulan Ramadan. Puasa, meninggalkan yang buruk, kemudian ia sholat malam, ya, kemudian apalagi tilawah Al-Quran, mengisi bulan-bulan Ramadan bukan dengan keluhan, bukan dengan menggerutu, antum tahu menggerutu, ya, menggerutu apa? Mengeluh, bukan dengan keluhan, kan tetapi dengan amalan-amalan soleh, imanan wa ihtisaban. Ya, seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan tasdiqan billahi azza wa jalla, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban talabul ajri min Allah, ya, dia berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena seseorang yang mengamalkan amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, tidak akan mampu kecuali dengan dua hal ini. Yang pertama dia beriman, yang kedua apa? Ya. Talabul ajri min Allah, ia mengharap pahala dari Allah. Puasa seharian berat, sangat berat. Kalau dia tidak beriman, dia tidak berharap pahala dari situ, maka tidak akan dia berpuasa. Kita semua tidak akan kita berpuasa kalau kita nggak beriman, sahih? Kita nggak akan berpuasa kalau kita tidak berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk puasa, ya. Adapun hikmah dari qiyam Ramadan adalah untuk bersyukur. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, ya, sehingga Allah mensyariatkan adanya sholat tarawih. Sebagaimana Nabi SAW tatkala beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, sehingga ditanya kepada Aisyah, untuk apa engkau melakukan hal ini wahai Nabi? Bukankah engkau Allah telah mengampuni untukmu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu, baik yang akan datang maupun yang telah lalu? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Enggak bolehkah saya untuk menjadi hamba yang bersyukur? Afala akuna abdan syakura. Enggak boleh apa? Apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya, bentuk syukurnya Nabi SAW, beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya. Kita nggak usah sampai bengkak dan kita tidak akan sanggup. Ya, paling nggak apa? Paling nggak kita sholat khusyuk di dalam sholat, tumakninah di dalam sholat. Jangan baru Allahu Akbar, baca cepat Allahu Akbar lagi. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dicontoh? Nabi SAW mencontoh khusyuk di dalam sholat, tumakninah di dalam sholat, santai, tenang, bukan balap-balapan. Ya. Antum kalau tahu di luar sana sudah viral dari beberapa tahun yang lalu, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Ya, siapa yang diikuti? Nabi kita tidak mengikuti hal tersebut. Nabi kita memberikan contoh untuk tenang di dalam sholat, ya. Baca bacaan yang panjang, nggak usah panjang, sedang nggak apa-apa. Yang penting kedengaran sama makmumnya, terdengar oleh orang lain. Ini yang pertama, ya. Jadi kita di dalam puasa Ramadan jangan sampai diri kita ini menganggap bulan Ramadan itu beban. Jangan sampai diri kita kehilangan ampunan-ampunan yang Allah telah siapkan. Kemudian perkara yang kedua adalah jangan sampai
kita menjadi hamba yang celaka di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang celaka di bulan Ramadan. Ada yang tahu seperti apa celakanya seseorang? Ya, diriwayatkan di dalam hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Raghima anfu rajulin," celaka seseorang. "Syaqiya 'abdun," celakalah seseorang. "Adraka Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Tatkala seseorang masuk ke bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, wa lam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Padahal Allah menyiapkan ampunan yang begitu banyak. Allah mengampuni bagi seorang setiap hamba yang beristighfar, terutama di bulan Ramadan ini. Tapi ada hamba-hamba Allah yang mana dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya kembali ke yang pertama tadi. Dia menganggap bulan Ramadan sebagai beban, sehingga dia kehilangan cinta kepada ibadah, kehilangan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih mementingkan syahwatnya, lebih mementingkan duniawinya, sehingga dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi ataupun dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina humilut Tawrah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang Bani Israel tatkala mereka diberikan Taurat, namun mereka tidak membawanya dengan semestinya, tidak mengamalkan dengan semestinya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahu keledai ya? Apa itu keledai? Ya, sejenis kuda. Punya akal apa enggak? Enggak. Dia disuruh bawa buku, dia bawa, tapi enggak tahu apa yang dibawa. Dia disuruh bawa orang, dia bawa, dia jalan, tapi dia enggak tahu. Maka orang-orang yang mana dia tidak berilmu kepada keutamaan bulan Ramadan, dia tidak tahu kepada bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya, ya, keistimewaan-keistimewaannya, sehingga dia puasa, ya, puasa 30 hari, sebulan full, tapi tidak tahu di dalamnya apa, ya, sehingga ia hanya menganggap bulan puasa tersebut sebagai beban. Di sini para ulama memberikan tafsir, maka barang siapa yang menganggap bahwa perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah hanyalah beban bagi hidupnya, ya, puasa menjadi beban, salat tarawih sebagai menjadi beban, tilawah Al-Quran menjadi beban, dia tidak paham terhadap hikmah dan keagungan syariat Allah, maka ia masuk ke dalam ayat tersebut. Wal'iyadzubillah. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Terakhir adalah seseorang harus bergembira tatkala dia menjumpai bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa dahulu para ulama-ulama sebelum kita kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighuhum Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Bahwa mereka senantiasa berdoa selama 6 bulan supaya Allah mempertemukan mereka kepada bulan Ramadan. 6 bulan para ulama-ulama kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kesempatan kepada bulan Ramadan. Tatkala sudah selesai bulan Ramadan, yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Ya, mereka berdoa lagi untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Di riwayat yang lain, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ya, sebagaimana
Nabi SAW pun memberikan komentar dengan datangnya bulan Ramadan ini. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, ya. Syahrul Mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, yang mana di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu api neraka. Taib ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Mungkin cukup sekian yang ana sampaikan. Fikum soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, ana yang bertanya ke antum ya. Kenapa di bulan puasa, di bulan Ramadan, setan itu sudah dibelenggu, tapi masih ada keburukan, masih ada kemaksiatan, masih ada pencurian dan sebagainya. Tadi siapa nih? Kenapa? Karena ada syahwat sama nafsu. Ya, betul juga sih. Karena ada syahwat dan nafsu. Penjelasan lebih lengkapnya begini. 11 bulan setan itu berjuang untuk menggoda kalian, ya, menggoda untuk maksiat, mencuri, ya, ngambil hak temannya, menggibah dan sebagainya, ya, sehingga tatkala mereka dibelenggu, mereka dipenjara, tersisa pada diri kita ini satu hal, yaitu kebiasaan. Maka setan sudah memasukkan kepada diri seseorang kebiasaan yang buruk, yang apabila dia tidak merubah kebiasaan buruk tersebut atau hawa nafsu tersebut, dia akan terus senantiasa mengamalkan apa yang dibisikkan oleh setan. Gitu ya Pak ya. Paham tuh? Baik. Ila huna naktafi bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, lupa ya, antum ana ada kuis seperti biasa. Jadi yang mau silahkan, yang nggak mau bisa keluar duluan. Ya, yang kelas 7. Yang kelas 7 tadi kayaknya udah diambil duluan sama Ibnu. Atau diulang? Diulang. Ya. Sebutkan dalil yang menerangkan, sebutkan dalil yang menerangkan bahwa seseorang yang berpuasa tapi hanya merasa beban itu seperti ahli kitab, seperti keledai. Kelas 7 tadi belum hafal. Kelas 8 antum? Kelas 8 apa? Kama salil yahmil asfar. Padahal ini ambil dari sini. Haramkah isbal, meneladani salat wudhu Nabi, membaca Al-Quran, pahalanya jenggot. Kemudian kelas 7, sebutkan dalil sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan, keutamaan takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan. Apa? Ya, betul. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian kelas 9,
Sebutkan dalil bulan Ramadan menghapus dosa. Hanif? Hafal? Umar? Fadal? Ya, Fadal. Satu kelas satu ya? Ya, ada buat SMP aja, MA-nya nanti. Yang dua ini buat rebutan. Jadi ya, di dalam sirah ada gambaran bagaimana perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah. Sebutkan. Di dalam sirah disebutkan perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah. Sebutkan. Ucapan Nabi atau ucapan paman Nabi. Jika matahari ditekan pada tangan kanannya atau dan bulan ditekan pada tangan kirinya, tidak akan bertakwa dari akhir. Ya, hafal bahasa Arabnya enggak? Enggak lah, dihafalin bahasa Arabnya. Satu lagi. Apa arti iman wahtisaban? Hanif. Hah? Iman apa? Tasdiqon billah. Fadal. Ihtisaban talabul ajri minallah. Sudah habis. Ada sesuatu nih di kantong tadi. Wah, dikit. Ada yang sudah khatam 5 kali. Ya, bulan Ramadan kalau bisa sehari khatam 10 kali berarti. Ada yang 10 kali? Diturunin 2 kali. Bukan 2 kali. 10 bagi 2 5. 5 kali. Faisal, mana Faisal? Berapa? 2, Masya Allah. Allah ya barik fik. 4 kali ada? Barik berapa? 3, 4 enggak ada 4. Barik 2 OTW 3 atau 3 OTW 4? Hah? Alfa berapa? Barik, antum udah berapa kali khatam? 3, OTW ke 4. Betul. Buat antum, buat jajan ya. Cuma sedikit. Antum doain Ustaz, nanti Ustaz kasih yang lebih banyak. Ya, semangat Ikhwan, semangat. Jadi di bulan Ramadan ini jangan sampai ada santri-santri Al-Hunafa yang perhatikan dulu, jangan sampai ada santri-santri Al-Hunafa yang menganggap bulan Ramadan sebagai beban. Menganggap bulan Ramadan sebagai beban. Jangan ada yang seperti itu. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keutamaan. Bulan untuk membina iman, bulan untuk membina ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر